Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Pada siang hari ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sebelum itu, perkenalkan, saya Regina Swina dengan NIM 2121051. Saya Diana Francisca dengan NIM 2121052 dan ada salah satu teman saya, teman kami, yakni yang bernama Adrian Fernando. Untuk yang pertama, sistem pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen ini meliputi satu, perencanaan, kedua, koordinasi, tiga, komunikasi dan informasi, keempat, pengambilan keputusan, lima, memotivasi, enam, pengendalian, dan ketujuh, penilaian kinerja. Tipe pengendalian manajemen. Satu, pengendalian preventif. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategik yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Dua, pengendalian operasional. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Anggaran ini digunakan untuk menghubungkan perencanaan dengan pengendalian. Yang ketiga, pengendalian kinerja. Pada tahap ini, pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya, struktur pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban. Tujuan dibuatnya pusat-pusat pertanggungjawaban tersebut adalah yang pertama, sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Kedua, untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. Ketiga, memfasilitasi terbentuknya goal congruence. Yang keempat, mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Kelima, mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Keenam, sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Dan yang ketujuh, sebagai alat pengendalian anggaran. Adapun jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat biaya, kedua, pusat pendapatan, ketiga, pusat laba, dan keempat, pusat investasi. Adapun fungsi yang ditetapkan dan diketahui oleh bagian Departemen Anggaran sebagai berikut. Pertama, untuk menetapkan prosedur dan formulir untuk persiapan anggaran. Kedua, mengordinasikan dan membuat asumsi-asumsi sebagai dasar anggaran. Asumsi tersebut misalnya tingkat inflasi, nilai tukar, dan harga. Yang ketiga, membantu mengkomunikasikan anggaran ke seluruh bagian organisasi. Yang keempat, menganalisis anggaran yang digunakan dan membuat rekomendasi kepada budget atau budget holder dan manajer pusat pertanggungjawaban. Yang kelima, menganalisis kinerja anggaran yang dilaporkan, menginterpretasikan hasil, dan yang keenam, menyiapkan ikhtisar laporan untuk manajer pusat pertanggungjawaban, dan yang ketujuh, menyiapkan pembuatan revisi anggaran jika diperlukan. Selanjutnya ada proses pengendalian manajemen sektor publik. Proses pengendalian ini dapat dilakukan menggunakan saluran informasi formal dan informal. Saluran informasi formal meliputi yang pertama perumusan strategi, yang kedua perencanaan strategik, yang ketiga penganggaran, yang keempat operasional, dan yang kelima evaluasi kerja. Kemudian saluran komunikasi informasi dapat dilakukan melalui yang pertama komunikasi langsung, yang kedua pertemuan formal, yang ketiga diskusi, dan yang keempat melalui metode manajemen by working around. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi goal congruence. Yang pertama, pengendalian formal misalnya adalah sistem pengendalian manajemen, sistem aturan reward, dan punishment system. Yang kedua, pengendalian informal yang bersifat internal dan eksternal.
Yang internal misalnya kultur organisasi, gaya manajemen, dan gaya komunikasi. Dan yang eksternal misalnya etos kerja dan loyalitas karyawan dalam sistem pemerintahan yang dikenal dengan istilah abdi negara dan abdi masyarakat. Selanjutnya, perumusan strategi. Strategi organisasi ditetapkan untuk memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan organisasi. Salah satu metode penentuan strategi ialah dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis ini, organisasi dapat menentukan strategi terbaik untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Berikut gambaran perumusan strategi dapat dilihat pada bagian tersebut. Kemudian ada 5 komponen dasar proses perumusan strategi menurut Olsen dan Eddy. Yang pertama, pernyataan misi dan tujuan umum organisasi yang dirumuskan oleh manajemen eksekutif organisasi dan memberikan kerangka pengembangan strategi serta target yang akan dicapai. Yang kedua, analisis atau screening lingkungan, terdiri dari pengidentifikasian dan pengukuran atau assessment, faktor-faktor internal yang sedang dan akan terjadi, dan kondisi yang harus dipertimbangkan pada saat merumuskan strategi organisasi. Yang ketiga, profil internal dan audit sumber daya yang mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi dalam hal berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan strategik. Yang keempat, ada perumusan, evaluasi, dan pemilihan strategi. Dan kelima, implementasi dan pengendalian rencana strategi. Berikut ini ada gambar model perumusan strategi pada organisasi sektor publik menurut Brisson JM pada tahun 1995. Berikutnya ada 8 langkah untuk memfasilitasi proses perumusan strategi menurut Brisson. Yang pertama, memulai dan menyetujui proses perencanaan strategik. Yang kedua, identifikasi apa yang menjadi mandat organisasi. Yang ketiga, klarifikasi misi dan nilai-nilai organisasi. Keempat, menilai lingkungan eksternal atau peluang dan ancaman. Yang kelima, menilai lingkungan internal dengan menilai kekuatan ataupun kelemahan. Yang keenam, identifikasi isu strategik yang sedang dihadapi organisasi. Yang ketujuh, perumusan strategi untuk mengelola isu-isu, dan yang selanjutnya menetapkan visi organisasi untuk masa depan. Kemudian perencanaan strategik atau strategic planning, sistem pengendalian manajemen diawali dari perencanaan strategik. Perencanaan strategik adalah proses penentuan program-program, aktivitas atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Perbedaannya dengan perumusan strategi adalah perumusan strategi merupakan proses untuk menentukan strategi, sedangkan perencanaan strategik adalah proses menentukan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut. Tujuan utama perencanaan strategik adalah untuk meningkatkan komunikasi antara manajer puncak dengan manajer level bawahnya. Adanya komunikasi ini akan memungkinkan terjadi persetujuan antara manajer puncak dengan manajer level bawah mengenai strategi terbaik untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Hal ini akan mendorong terwujudnya goal coverage. Selanjutnya ini adalah bagian proses perencanaan strategik. Selanjutnya, manfaat perencanaan strategik bagi organisasi. Perencanaan strategi sangat penting bagi organisasi. Manfaat perencanaan strategik bagi organisasi ini dapat dilihat yang pertama, sebagai sarana untuk memfasilitasi terciptanya anggaran yang efektif. Yang kedua, sebagai sarana untuk memfokuskan manajer pada pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, sebagai sarana untuk memfasilitasi dilakukannya alokasi sumber daya dan optimal, efektif dan efisien. Yang keempat, sebagai kerangka untuk pelaksanaan tindakan jangka pendek. Yang kelima, sebagai sarana bagi manajemen untuk dapat memahami strategi organisasi secara lebih jelas. Yang keenam, itu sebagai alat untuk memperkecil rentang alternatif strategi.
Selanjutnya, prinsip rekonstruksi untuk keselarasan antara strategi dan desain sistem. Yang pertama, perubahan struktur organisasi hendaknya dapat meningkatkan kapasitas untuk mencapai strategi yang efektif. Dalam hal ini, struktur organisasi hendaknya ramping, akan tetapi kaya fungsi. Konsekuensinya adalah adanya penghapusan unit-unit yang disfungsional atau di-merger dengan unit lain yang hampir sama fungsinya, sehingga overlapping antara unit kerja dapat dihilangkan. Yang kedua, pimpinan eksekutif bertanggung jawab untuk melaksanakan strategi dan arahan kebijakan hingga level bawah. Visi, misi, dan tujuan organisasi harus selalu dikomunikasikan dan ditanamkan ke seluruh anggota organisasi, baik melalui komunikasi formal maupun informal. Yang ketiga, Dewan bertanggung jawab secara kolektif untuk merencanakan strategi, kebijakan, dan otorisasi alokasi sumber daya dan menilai kinerja manajemen. Selanjutnya, penganggaran. Apabila pada tahap perencanaan strategikal selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah menentukan anggaran. Tahap penganggaran dalam proses pengendalian manajemen sektor publik merupakan tahap yang dominan. Proses penganggaran pada organisasi sektor publik memiliki karakteristik yang cukup berbeda dengan penganggaran sektor swasta. Perbedaan tersebut terutama adalah adanya pengaruh politik dan proses penganggarannya. Selanjutnya, untuk penilaian kinerja, pada tahap akhir dari proses pengendalian manajemen ialah penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Pengendalian manajemen ini melalui sistem pengendalian kinerja dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme reward dan punishment. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.